Selamat pagi saudara-saudari semua. Selamat pagi saudara-saudari semua. Hari ini kita melihat kitab 1 Samuel pasal 26 yang disampaikan oleh Pastor Joas. Hari ini juga Daud tidak mencelakakan Saul. Dalam keadaan ini sangat kita kenal, dan juga keadaan penganiayaan ini bukan yang pertama. Saul ingin membunuh Daud. Ini sudah yang keempat kalinya. Pasal 23, 24, dan 26 seperti keadaan yang berulang muncul kembali, yaitu orang Zif datang kepada Saul memberitahukan tentang Daud. Dan juga Saul membawa 3.000 orang prajurit untuk mengejar Daud. Dan sekali lagi Daud punya kesempatan untuk membunuh Saul, tetapi ia tidak melakukannya. Dan Kepler lagi mendeklarasikan bahwa Saul adalah orang yang diurapi Tuhan. Kemudian Saul kembali mengaku salah. Dan kejadian yang berulang ini, Tuhan ingin memberitahukan kepada kita mengapa ya kejadian sudah terjadi kembali terjadi lagi. Apa yang dibicarakan Tuhan kepada Daud, dan lewat sejarah kisah ini Allah berbicara kepada kita tentang apa? Seperti siklus dalam kehidupan, ada kelihatan itu ada seperti kesempatan, tetapi sungguhnya itu ujian dalam hidup kita. Jadi dalam tema hari ini, menang atas segala ujian menjadi bejana yang diberkati. Ayat 1 sampai dengan 16. Ujian dari Tuhan, tapi juga ada pilihan dari Tuhan. Dalam keadaan demikian, apakah itu dari Saul atau itu datang dari Tuhan? Terlebih dahulu kita lihat ayat pertama. Ayat pertama, datanglah orang Zif kepada Saul di Gibeah, serta berkata, Daud menyembunyikan diri di bukit Hakhila di padang gurun. Di bukit Hakhila di padang belantara. Saya membaca ayat ini seperti ada kespesialan karena orang Zif ini setelah muncul 3 kali dalam Alkitab. Ketiga kalinya dia datang kepada Saul memberitahukan tentang Daud. Orang Zif ini adalah di tempat Yehuda. Mereka satu suku dengan Daud, tetapi ia memihak kepada Saul, suku Benyamin. Di Alkitab tidak tercatat adakah masalah antara orang Zif dan orang Yehuda. Tetapi ia berulang kali orang Zif menolong Saul untuk mengejar Daud. Tidak ada alasan, tapi berulang kali dia muncul. Pada saat kita membaca, kita boleh berpikir, di dalam hidupmu, adakah seseorang yang terus mengejarmu? Mungkin kita melihat diri kita merasa tidak bersalah kepadanya, tetapi ada orang tanpa alasan dia terus mengejarmu. Kita tahu yang tanpa alasan itu di dalam Tuhan. Di tangan Tuhan adalah satu awal dari percobaan. Kita tahu Daud menghadapi pengejaran ini, dan dulu Daud selalu menghindar, tetapi sampai di ayat 2 dan keempat, pada saat Daud mengetahui bahwa Saul mengejar dia, pilihan dari Daud berbeda dengan yang dulu. Dia tidak lagi mendengar nama Saul, dia terus melarikan diri. Di ayat keempat, disuruhnya pengintai-pengintai, maka diketahuinya lah bahwa Saul benar-benar datang. Ayat kelima, berkemaslah Daud lalu sampai kepada Saul berkemah.
Waktu Daud melihat tempat Saul berbaring dengan Abner bin Ner, panglima tentaranya, melihat mereka lagi berbaring, kemudian Saul berbaring di tengah-tengah perkemahan, sedang rakyat berkemah di sekelilingnya. Ini menjelaskan keadaan Saul pada waktu itu. Pertama, di situ ada Abner, panglima, ada di sampingnya. Kemudian dia berbaring di tengah-tengah perkemahan. Apa artinya? Tengah-tengah perkemahan adalah di dalam kemah, dalam tentara atau militer itu suatu tempat yang menyimpan senjata-senjata yang terpenting. Tempat itu adalah satu markas bagi para militer. Boleh dikatakan demikian. Kita lihat bahwa Saul berbaring di tengah-tengah perkemahan. Sangatlah Saul takut akan Daud. Kemudian seluruh situasi dalam keadaan apa, kembali kita lihat bahwa ada rakyat yang mereka berkemah dikelilingi dengan 3.000 prajurit. 3.000 prajurit. Tempat yang terumah adalah perkemahan tempat di tengah-tengah perkemahan. Lagi pula ada Abner, panglima tentaranya. Adakah kesempatan Daud untuk menyerang mereka? Tapi anehnya mereka semua tertidur di situ. Pada saat itu Daud datang mendengar kabar tentang Saul. Kemudian Daud dengan Abisai bersepakat untuk datang ke tempat kemahnya Saul. Di ayat ke-7, secara lancar, semua rakyat 3.000 prajurit, panglima, semuanya tidak ada yang tahu. Mereka tertidur. Kemudian mereka sampai di sisinya Saul. Dilihatnya, tombaknya Saul terpancung di tanah di atas kepalanya. Tombak ini yang adalah tombak yang dulu mau membunuh Daud. Itu satu perkara yang tidak mungkin. Bukankah ini adalah kesempatan? Abisai juga berkata demikian. Ayat ke-8, lalu berkatalah Abisai kepada Daud, pada hari ini Allah telah menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Oleh sebab itu izinkanlah kiranya aku menancapkan dia ke tanah dengan tombak itu. Dengan satu tingaman saja, tak usah dia ku tancap dua kali. Daud punya kesempatan untuk membunuh Saul, tetapi ia berkata dia tidak mau menjamah orang yang diurapi Tuhan. Tetapi Abisai berpendapat ini adalah kesempatan. Tidak usah kamu yang turun tangan. Pertumpahan darah itu yang aku tanggung sendiri. Tetapi kembali Daud berkati, jangan musnahkan dia. Sebab siapakah yang dapat menjamah orang yang diurapi Tuhan dan bebas dari hukuman? Daud berkata, walaupun aku bukan dengan tanganku sendiri membunuh Saul, tapi dosa sama ada padaku. Tuhan melihat, kita percaya ada Tuhan. Bukan karena kamu membunuh dia, aku tidak berdosa. Lagi pula aku melihat dosa ini terjadi, aku tidak melarangnya. Sama saja aku berdosa. Kembali lagi Daud berkata, demi Tuhan yang hidup, niscaya Tuhan akan membunuh dia. Entah karena sampai ajalnya dan ia mati, entah karena ia pergi berperang dan hilang lenyap di sana. Kiranya Tuhan menjauhkan daripadaku untuk menjamah orang yang diurapi Tuhan. Ambillah sekarang tombak yang ada di sebelah kepalanya dan kendil itu. Tetapi kita di hadapan Tuhan,
Di sini, sampai di sini aku merasa di dalam hatiku aku pun bertanya, kapan kesempatan Allah dan percobaan dari Allah? Sepertinya kita di tempat kerja, kita seringkali seperti ditekan oleh rekan atau atasan, mungkin di belakang membicarakanmu, menggosipmu. Mungkin atasanmu, rekanmu selalu meremehkanmu. Kesempatan naik pangkat tidak ada kesempatan bagimu, tetapi banyak masalah ditambahkan di atasmu. Tapi ada sesuatu kali, ada satu bos besar yang datang. Apakah kamu bisa memberitahukan hal tentang rekanmu itu? Adakah kesempatan kamu di bosmu yang baru kamu berkata memburuk-burukkan atasanmu? Saudara semua, kita harus bertanya dengan jelas, ini apakah kesempatan atau percobaan? Atau dengan salah satu segi kita melihat, kita tidak berkata tentang hal di kantor. Dalam pengembalaan, sering-sering anggota sel bertanya tentang hal ini. Ada pekerjaan baru. Kerja ini aku sangat sulit. Ini adalah kesempatan yang dari Tuhan, atau ini dari percobaan dari Tuhan. Di dalam seluruh proses, kita tidak tahu apa jawabannya. Sesungguhnya Daud pun tidak tahu. Kita melihat semuanya adalah satu kesempatan. Tidak mungkin semua orang tertidur. Tidakkah kamu merasa Daud sangat heran? Semua orang tertidur. Bukan sesungguhnya kesempatan dari Tuhan. Mengapa kamu tidak ambil turun tangan? Ada kalanya kita harus sering ketahui bahwa Tuhan melihat seperti yang dikatakan di dalam ayat ke-9. Ayat 11. Kiranya Tuhan menjauhkanku daripadaku menjabat orang yang diurapi. Dalam keadaan apapun kita di hadapan Tuhan, baik itu kesempatan atau percobaan, Tuhan pun melihat. Pada saat ada kalanya kita mengambil pilihan, kuncinya percaya ada Tuhan. Pada saat kita percaya ada Tuhan, kesempatan datang. Atau kita kira kesempatan datang, kita harus terlebih dahulu percaya kepada Tuhan. Atau secara gampang tidak usah mendengar suara Tuhan, tetapi kita harus berpegang pada kebenaran Allah untuk mengambil keputusan. Berpegang pada kebenaran mengambil keputusan. Kita belum ada jawaban yang jelas, tetapi pada saat kita berpegang pada Tuhan, kita berpegang pada kebenaran, apa yang kita kerja, keputusan kita juga termasuk keputusan dari Tuhan dan bisa mengatasi percobaan. Di ayat ini Daud ada 4 kali mengatakan orang yang diurapi Tuhan. Dia tetap percaya pilihan Tuhan, seperti ganti kerja atau tidak. Kita memilih untuk tidak membela diri. Kesempatan datang, bertanya kepada Tuhan. Poinnya, tidak menggunakan cara sendiri untuk menyelesaikan perkara. Kalau Tuhan buka jalan, Dia akan jelas memberitahukan kepada kita. Tetapi kita jangan memberi kesempatan atau keuntungan bagi diri sendiri untuk mengambil keputusan. Terlebih lagi dalam pengembalaan anak muda, ada kalanya dengan keuntungan mengambil keputusan. Ada orang pindah sekolah di mana tempat itu gaji yang lebih besar, maka ia pindah di situ. Ini pilihan dunia. Tetapi pada saat kita mengambil pilihan, kita haruslah kembali di hadapan Tuhan. Kita tidak bilang pindah pekerjaan itu tidak baik, tetapi kita harus tahu waktu mengambil keputusan, percaya ada Tuhan, percaya baik dalam rendah atau tinggi, Tuhan yang berkuasa.
mengatasi percobaan, percaya ada pilihan Tuhan. Dan bahkan saya ingat waktu merespon panggilan, saya pun agak berontak sebab percobaan memang akan datang. Saya ingat waktu pindah sekolah kerja cukup lama. Lagi pula rekan kerja tidak ada spesial mencari saya. Tapi pada saat saya beritahu bahwa saya mau sekolah Alkitab, memang percobaan datang. Hari biasa tidak tanya. Orang yang dia berkata kepada saya, ada kesempatan untuk naik pangkat. Apakah kamu akan kembali berpikir? Lagi pula atasan saya yang dulu tahun depan ada kesempatan. Kalau kamu tidak pergi 1-2 tahun, kesempatan itu adalah bagimu. Saya merasa sangat heran sebab dalam kebersamaan minggu yang bersama, saya sendiri diam-diam telah memberikan surat berhenti kerja, tetapi Tuhan sepertinya di situ memang bisa ada ujian di hadapanmu. Bagaimana memilih pilihan dalam Tuhan dan selaras dengan kehidupan, selaras dengan Tuhan. Ayat 11 di situ ada kembali untuk menjelaskan keadaan. Di situ Tuhan yang membuat mereka tertidur di ayat 12. Tak ada yang mengetahui, tidak ada yang terbangun sebab sekalian tidur karena Tuhan membuat mereka tidur nyenyak. Tuhan tidak Daud untuk membunuh Saul, tetapi ia menghadapi ujian yang terbesar. Mengapa berkata demikian? Ayat 13-17. Kunci terakhir dalam siklus masuk dalam berkat dan menang. Pada saat Daud mengambil kandil dan tombaknya Saul, ayat 15, ia dengan keras berkata kepada Abner, apakah kamu tidak mengawal tuanmu raja, orang yang diurapi Tuhan? Ayat 17, Saul mengenal suara Daud, lalu ia berkata, suaramukah itu anakku Daud? Ini seperti terulang kembali seperti di ayat sebelumnya juga demikian. Kemudian jawab Daud, suaraku tuan rajaku, suaraku tuanku raja. Kemudian ia kembali bertanya kepada Saul, apakah yang telah kau perbuat? Apakah kejahatannya melekat pada tanganku sehingga tuanku mengejar hambamu ini? Sesungguhnya Daud tidak mengerti, tetapi ia dengan berani berbicara dengan Saul. Dalam pembicaraan dia tahu ada Tuhan. Oleh sebab itu kiranya Tuhan membujuk engkau, biarlah ia mencium bau korban persembahannya. Maksudnya apa? Saya percaya ada Daud berkata, saya percaya ada Tuhan. Kalau Tuhan ingin menggunakan tanganmu untuk membunuhmu, aku rela mengkorbankan diri sendiriku. Aku adalah korban persembarangan. Tetapi kalau itu adalah anak-anak manusia yang bujukmu, biarlah mereka di hadapan, terkutuklah mereka di hadapan Tuhan. Aku tidak pernah merancangkan untuk mencelakakanmu. Mengapa orang-orang demikian membujukmu? Mereka harus dikutuk sebab mereka memaksa karena mereka sekarang mengusir aku sehingga aku tidak dapat bagian dari milik Tuhan dan berkata pergilah beribadah kepada orang lain. Sama artinya demikian, melayani Allah lain. Tapi kembali Daud berkata kepada Saul, janganlah kiranya darahku tertumpah ke tanah jauh dari tempat hadapan Tuhan.
eh, sebab Raja Israel keluar untuk menyabut nyawaku seperti seekor kutu. Sekarang dikatakan seperti orang memburu seekor ayam hutan di gunung-gunung. Sampai saat ini Daud tidak menyalahkan Saul. Dia berpikir mungkin ini adalah datang dari Tuhan atau di belakang ada orang yang membakar-bakar, maka ia terus menghormati orang yang diurapi itu. Tetapi saya percaya umat Israel 3.000 para prajurit, mereka setiap orang sangat jelas tahu bahwa yang ingin membunuh Daud adalah keinginan Saul. Tetapi Daud tidak berkata apapun. Ini ujian yang berulang kali. Hati Daud tidak berubah. Daud tetap percaya di belakang ada Tuhan. Kamu adalah orang yang diurapi Tuhan. Di belakang ada Tuhan. Menghadapi penindasan, di belakang ada Tuhan. Demikian juga dalam hidup saya. Ayat 23-24. Aku tidak menjamah orang yang diurapi Tuhan. Tuhan akan membalas kebenaran dan kesetiaan setiap orang. Setiap Tuhan menyerahkan engkau ke dalam pada hari ini di dalam tanganku. Demikianlah aku tidak menjamah orang yang diurapi Tuhan. Dan sesungguhnya seperti nyawamu pada hari ini berharga di mataku, demikianlah hendaknya nyawaku berharga di mata Tuhan. Dan hendaklah ia melepaskan aku dari segala kesusahan. Lalu berkatalah Saul kepada Daud, diberkatilah engkau anakku Daud, apa jua yang kau perbuat pasti engkau sanggup melakukannya. Ayat 25 dikata, aku tahu kamu akan menjadi raja. Kerajaan Israel pasti ada padamu. Jangan melenyapkan namaku, agar tetap menjaga keturunanku. Tetapi di sini kembali Saul berkata kepada Daud, kamu akan menang, kamu akan diberkati, kamu akan melakukan perkara yang besar. Kemudian pergilah Daud. Saudara-saudari semua, kita melihat kunci kemenangan harus melewati kemenangan dalam segala percobaan. Seperti yang dikatakan, adakah kita menemukan siklus dalam kehidupan kita? Daud, dia berulang kali dalam penganiayaan memberitahukan kepada kita di setelah ayat ini, Daud tidak pernah lagi bertemu dengan Saul. Seperti yang dikatakan di ayat ke-10. Demi Tuhan yang hidup, niscaya akan membunuh dia. Entah sampai ajalnya dan ia mati, entah karena ia pergi berperang hingga ia lenyap. Penyerangan Saul akhirnya pun berhenti. Siklus berhenti karena Daud percaya ada Tuhan. Pembicaraan di sini, di Alkitab, pembicaraan terakhir Saul dengan Daud. Dan di sini banyak orang bertanya, apakah Daud tidak melawan untuk menang dari ujiannya? Di sini saya katakan orang Zif muncul 3 kali. Yang kedua, orang Zif itu tidak muncul di kitab Samuel tetapi di Mazmur. Di Mazmur itu Daud di hadapan Saul menghadapi orang-orang Zif dalam pemberontakan hatinya. Ia katakan seperti di Mazmur 153 di ayat ke-7.
Kiranya Tuhan menyelamatkan mataku melihat bagaimana Tuhan dimenangkan. Daud, dia menang atas ujian karena dia berulang kali dia bisa mengatasi. Saudara semua, sejarah sederhana, kita harus menemukan masalah kita. Seperti saya tahu bahwa Tuhan untuk mau menghentikan saya dari siklus kehidupan saya, sebab saya dari kecil saya tidak merasa benar sendiri sampai waktu saya pacaran masuk dalam rumah tangga. Pada saat itu atasan saya berkata kepada saya, sebab waktu itu di depan pacar saya yang sekarang istri saya, walaupun apa yang katakan, maka otak saya akan tepat berubah. 2-3 kata selesai saya perkara. Waktu itu saya ingat waktu di depan Pastor Debbie, ketua saya, dia berkata, adakah kamu merasa bahwa kamu selalu merasa benar sendiri? Itu pertama kali saya mendengar. Terus reaksi saya pada benar sendiri. Dan siklus ini akan terus muncul sampai saya di tempat kerja, sampai berapa tahun atasan memberi nilai saya juga cukup tinggi. Tetapi pada akhir 2 tahun sebelum berakhir saya di tempat kerja, ada sekali direktur besar muncul. Pada masa itu dia ada pemimpin yang terbesar. Waktu itu bersama dia dalam acara sekolah, ia berkata Master, mengapa murid-murid kamu tidak melihat mereka? Sesungguhnya saya melihat mereka, menjaga mereka, tapi ia tidak merasa. Sampai di hotel, saya berkata kepada rekan saya pulang, saya mau berhenti kerja. Merasa benar sendiri, di tempat kerja merasa orang yang benar. Kalau ada orang memberitahukan saya langsung merasa benar, saya sendiri langsung muncul. Dan sampai di gereja, full melayani, sangat mengasihi Tuhan, mengasihi orang, tetapi nggak tahu kenapa waktu melayani 2-3 kali, tidak tahu mengapa ada daya tarik dengan rekan kerja. Pernah sekali di meja kerja tidak rapi, ada rekan kerja memberitahu saya. Ada sekali dengan tim media, ada rekan gereja memberitahukan saya, langsung saya merasa dari 0 langsung ke 100. 2-3 kali. Sesungguhnya itu datang dari Tuhan, itu percobaan dari Tuhan, sampai pada akhir waktu saya mau untuk bertobat, sampai pada Tuhan lewat orang rumah saya berkata kepada saya, adakah kamu merasa bahwa kamu merasa benar sendiri? Waktu itu saya langsung nangis, ya di hadapan Tuhan, ya memang saya selalu demikian. Sungguh ada Tuhan. Pada saat kita masuk di dalam siklus ini, Tuhan mau menangkan kita untuk mengatasi kita dari percobaan, membentuk hidup kita untuk kembali tertuju kepadanya. Kalau kita tertuju padanya, maka siklus ini akan baru lenyap dan akan menjadi proses bahwa Tuhan membentuk hidup kita seperti Daud, menang, diberkati, orang yang dipakai Tuhan. Saudara-saudari semua, kita setiap orang lewat ayat hari ini, kita bersama menang dari atas ujian atau percobaan ini, mencari tertuju pada Tuhan, menang, masuk ke dalam terobosan. Mari kita bersama menyembah Tuhan Allah kita. Haleluya.
what situation we are in, God, we want to believe and we want to walk in you alone, in your way, God. Because we know that you are always here with us. Amen. The Lord is with us. Amen. Hallelujah. Let's sing this song. When troubles come, I trust in you. For I know you will lead me through. And I know you are faithful to the end. And when the storms are drawing near, when I'm with you, I don't have to fear. You're my shepherd on whom I can depend. Through the day and through the night, I know you're always by my side. Lord, you are always here with me. There is no changing God in thee. You are the same yesterday and today and forevermore. Here on your promises I stand. You hold my future in your hands. My solid rock, Almighty God, I worship you. When troubles come, I trust in you. For I know you will lead me through. And I know you are faithful till the end. Oh, and when the storms are drawing near, when I'm with you, I don't have to fear. You're my shepherd on whom I can depend. Through the day and through the night, I know you're always by my side. Lord, you are always here with me. There is no changing
Saudara semua, mari kita angkat tangan kita. Kita di hadapan Tuhan, kita menyatakan Dia adalah pertolongan bagi kita. Tuhan adalah gunung batu kita. Lord, you are always here with me. There is no changing God in thee. You are the same yesterday and today and forevermore. Here on your promises I stand. You hold my future in your hands. My solid rock, Almighty God, I worship you. 弟兄姊妹喺你嘅生命裏邊， Saudara semua, di dalam hidupmu, percayakah kamu Tuhan selalu menyertaimu dan berkuasa di dalam bagian hidupmu? Mari kita hari ini datang di hadapan Tuhan, kita persembahkan syukur kita seperti Daud mengalami padang gurunnya, penganiayaan, tetapi apa yang dia pegang, ia bersyukur pada Tuhan dan ia melihat Tuhan. Dan demikian juga kita hari ini, kita melihat bagaimana Tuhan yang bekerja di dalam hidup kita. Kita bersyukur pada Tuhan. Mari kita berterima kasih pada Tuhan. Tuhan, kami bersyukur dan terima kasih. Engkau menciptakan kami setiap orang dan juga Ia yang menopang hidup kami, baik kami turun atau naik, baik keadaan baik atau susah. Engkau selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Engkau memberikan kami untuk terus berpegang Engkau. Engkau melepaskan kami dari yang jahat, melepaskan kami dari percobaan, melepaskan kami dari kesusahan. Kasih-Mu tidak pernah berubah. Di ayat dikatakan, datanglah orang Zif kepada Saul di Gibeah. Datanglah orang Zif kepada Saul di Gibeah, serta berkata, Daud menyembunyikan diri di bukit Kahila di padang belantara. Orang Zif satu suku dengan Daud, tetapi ia 3 kali di depannya Saul terus memberitahukan tentang Daud. Dia tidak menolong diri temannya, orangnya sendiri. Dia menolong orang lain. Saya mengundang saudara semua, kalau di dalam hidupmu seperti orang Zif muncul dalam hidupmu, seharusnya dia dalam satu suku atau berpihak kepadamu, tetapi mendadak dia menyerangmu atau bangkit untuk melawanmu, berkata untuk menyakitkanmu. Bahkan kamu sangat heran, kamu kaget. Saya mengundang kalau ada saudara-saudari menghadapi orang yang demikian, atau saat ini kamu lagi menghadapi atau dulu bahkan di dalam hatimu masih merasakan, saya mengundang kalau di arena untuk maju di depan. Kalau kita yang di online, silakan letakkan tangan kita di atas hati kita. Seperti orang Zif, seharusnya dia menolong Daud. Seperti orang yang di keluargamu, harusnya dia menolongmu, orang yang bisa kamu minta pertolongan, tetapi dia berulang kali bukannya menolongmu. Saya mengundang saudara semua, beritahukanlah orang Zif yang ada di dalam hatimu itu. Mungkin tidak ada orang yang tahu. Mungkin orang Zif itu pun berkata, aku menolongmu. Seperti banyak hal tidak bisa dimengerti. Saya mengundang hal ini, beritahu kepada Tuhan.
Tuhan berkata, aku paham. Roh Kudus, mohon Engkau datang. Tuhan, dalam satu ayat, orang Jif datang pada Saul. Hanya dalam satu perkataan, Tuhan sangatlah menyakitkan, sangatlah merenukkan hati, tidak berdaya. Tuhan, orang Jif ini, bukankah dia seharusnya menolong aku? Dia adalah satu kaum denganku. Dia satu suku denganku. Aku minta tolong kepadamu, mengapa kamu melawan aku? Mari kita berdoa. Kita dalam satu tubuh. Tuhan, mohon Engkau terus menyembuhkan saudara kami, saudari kami. Tuhan, Engkau melihat sakitnya hati mereka, melihat remuknya hati mereka, melihat ketidakberdayaan mereka. Tuhan, orang-orang Jif ini mengelilingi kami, bahkan berulang-ulang kali menyerang, melawan, menghina. Tuhan, sangatlah lelah sudah, cukuplah Tuhan. Bahkan berulang kali mereka bicarakan tapi tidak paham. Setiap pembicaraan seperti memahami. Tuhan, sangatlah menyusahkan. Tuhan, mohon Engkau menyembuhkan saudara-saudari kami. Tuhan, kami berpikir orang ini mau menolong kami, tapi seperti Saul yang tanpa alasan ia mengejar Daud, tetapi orang Jif ini terus bangkit untuk menolong Saul, bahkan memberi kabar kepada Saul. Tuhan, mohon Engkau menyembuhkan saudara-saudari kami. Tuhan, kami tidak bersalah. Tuhan, Engkau melihat saudara-saudari kami. Mereka sujud di hadapan-Mu. Engkau melihat sakitnya hati mereka. Tuhan Yesus, saya tahu mereka terhadap orang Jif ini, mereka adalah dalam suku satu kampung. Tapi Tuhan, orang-orang ini, orang yang menyakitkan kami. Tuhan, kami datang di hadap tahta kasih karunia-Mu. Tuhan, mohon Engkau berbelas kasihan kepada kami. Kami mau memilih jalan Tuhan, tetapi hati kami merasa sakit. Tuhan, kami tidak bisa berkomunikasi, perasaan itu sangat menyakitkan. Maka Tuhan, kami sekeluarga, bahkan dalam satu suku, satu keturunan, tetapi mereka tiba-tiba melawan, bahkan perasaan yang tidak bisa dijelaskan, tidak berdaya. Tuhan, kami mohon kepadamu, kuasa kesembuhan-Mu masuk dalam saudara-saudari. Engkau tahu kesusahan mereka. Tuhan Yesus, sudah tidak bisa diutarakan, tapi sebab ini berulang-ulang kali terjadi. Tuhan, aku mohon kepadamu, sembuhkanlah saudara-saudari kami. Tuhan Yesus, seperti di dalam Daud, di Mazmur pun berkata, Tuhan tidak berdaya. Tuhan, yang kami melihat dalam berontaknya hati Daud, dia tidak berbuat dosa. Tuhan, mohon kepadamu,
Bukan hanya Engkau menyembuhkan saudara-saudari kami ini, tetapi Tuhan Engkau pun memberkati mereka. Tuhan, Engkau ambil keluar kejahatan dari orang jiwa atau setiap perkataan mereka, bahkan setiap kata-kata yang mereka diucap merasa menolong, tetapi berulang kali sakit ditambah sakit lagi. Yesus, mohon Engkau sembuhkan kami. Kuasa kesembuhan-Mu masuk di dalam saudara-saudari kami. Tuhan, Engkau menyertai saudara-saudari kami. Engkau menolong saudara-saudari kami. Dalam nama Tuhan-Mu Yesus, orang-orang jiv ini, Engkau, bahkan Tuhan, Engkau buka matanya. Orang-orang jiv ini menghentikan segala perkataan, segala penindas pergi dari saudara-saudariku. Segala serangan harus putus, berseluruhnya diputuskan, tidak lagi mendekat pada saudara-saudari kami. Dalam nama Tuhan Yesus, orang-orang sisis harus berhenti. Dalam nama Tuhan Yesus, saudara-saudari kami telah memilih jalan Tuhan, tidak lagi untuk mau menjelaskan. Dalam nama Tuhan Yesus, segala orang-orang jahat pergi dari saudara-saudari kami, dari hidup saudara kami. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan terima kasih saudara-saudari kami. Engkau telah menghibur, Engkau telah menguatkan kami. Tuhan, kami percaya perkataan dari orang jiv, serangan orang saat ini telah berhenti. Tuhan akan bersyukur dan berterima kasih, berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Demikian juga ya, orang-orang jiv yang di dalam hidup kita semuanya juga harus keluar, pergi dari hidup kita. Tuhan, Engkaulah juru selamat kami. Kembali deklarasikan, Tuhan, Engkaulah keselamatan kami. Aku tidak akan terjatuh. Hatiku pasti akan kuat, karena aku lebih banyak lagi mencari wajah-Mu. Tuhan, kami lebih banyak lagi mencari Engkau. Dalam saudara kami hidup berulang kali terjadi yang menghalangi percaya kepada Tuhan, menghalangi mendengar suara Tuhan, bahkan menghalangi connect dengan Tuhan. Saat ini kita mari bersharing. Kita merenungkan untuk saling dalam hidupmu yang terus berulang kali berdoa. Mungkin itu kebiasaan buruk, mungkin itu kelemahan, atau dalam hutang yang berulang kali menghadapi kesusahan yang sama. Saat ini kita saling berdoa. Kita serahkan siklus kehidupan kita kepada Tuhan. Mohon Tuhan membuka mata kita, buang segala merasa benar sendiri. Mohon Tuhan untuk membantu kita melihat masalah kita sendiri.
Tuhan, Engkau sendiri yang menolong kami pada saat kami lemah, pada saat kami tidak melihat akan kelemahan kami sendiri. Tuhan, Roh Kudus, kami sangat perlu akan Engkau di setiap kehidupan kami. Sering berulang kali melakukan kesalahan. Di dalam kelemahan kami tidak melihat. Tuhan, kami perlu untuk terus berpegang pada Engkau. Kami sangat perlu terus untuk berpegang kepada Tuhan, sebab hari ini Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah hadap Tuhan, karena Tuhan, Engkau Allah yang menyerahkan musuh kami di tangan kami. Dengan kebenaran Engkau membalas kami dengan segala kebenaran. Tuhan, segala kesusahan yang berulang sekali, pattern kesiahan buruk atau berulang sekali dosa yang berulang, Tuhan, kami serahkan di dalam kepadamu, di dalam tangan-Mu. Tuhan, kami berharap kepada Engkau. Mari kita bersama untuk memandang pada Tuhan. Hari ini katakan, Tuhan, Engkau hidup di dalam hidup kami. Kami tidak lagi menjadikan Tuhan di dalam hidup kami sendiri, tetapi Tuhan, Engkau adalah Tuhan di dalam kehidupan kami. Haleluya. Is the Lord and most worthy of praise. The city of our God, a holy place. The joy of the whole world. 当我们敬拜的时候，我们把手举起来，我们的手向着神，我们就知道我们的心向着神，因为耶和华活在我们的里面，因为耶和华住在我们 Kita 的 angkat 当 tangan 中， kita, 因为 kita fokus kepada 因为 Tuhan. 神在我的面前。Against the enemy. We bow down on our knees. 主啊，你是我们生命的主，你是我们生命的王。 Tuhan, Engkau Tuhan di dalam hidup kami. Engkau adalah Raja kami. And Lord, we want to thank you for the works you've done in our lives. And Lord, we trust in your unfailing love. For you alone are God eternal, true in heaven above. And Lord, we Tuhan akan membalas kebenaran dan kesetiaan setiap orang. And Lord, we want to thank you for the works you've done in our lives. And Lord, we trust in your unfailing love. For you alone are God eternal, true in heaven above. 弟兄姊妹，我哋一齊進入靈裏邊，去到方言祈禱，為你自 Mari 己嘅生 bersama 命去 kita 到祈禱 berdoa bahasa 作一個 roh. 屬神嘅選擇，你去到為自己去到祈禱。 Kita berdoa untuk diri kita sendiri 喺生命裏邊嘅 di dalam hidup 神 kita. 講神啊，你俾智慧我，你俾忍耐我，去到 Tuhan 選擇 beri 你嘅 kesabaran 道，你為自己 kepadaku. 去到祈禱。 我奉耶穌基督名， Aku dalam nama Tuhan Yesus. 你將一個大衛嘅心 Tuhan, Engkau kehidupan Daud Engkau taruh pada saudara-saudari kami. Hidup yang tidak membanggakan diri Engkau berikan kepada saudara kami, tidak mencelakakan orang yang diurapi Tuhan. Engkau letakkan pada saudara-saudari kami. Tuhan, Engkau membuka
mata saudara-saudari kami, hati rohani Tuhan, agar mereka percaya ada Tuhan. Apapun yang mereka hadapi, Tuhan, biar mereka percaya di belakang ada Tuhan yang menuntun setiap langkah mereka, dan tidak ada kata yang menyalahkan Saul, bahkan tidak ada kata yang menyalahkan Tuhan. Tuhan, Engkau berkati saudara-saudari kami. Berilah kehidupan Daud, Engkau taruh di dalam kami. Tuhan, kami berkata kepada kami tidak sanggup, kami lemah, tetapi Tuhan, lewat ayat di hari ini, Daud adalah sebagai contoh bagi kami sebagai manusia. Biarlah kami sebagai Daud. Tuhan, kami bersyukur dan terima kasih. Kita angkat Tuhan, tangan terima berkat. Tuhan, aku bersyukur dan terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Engkau memberkati saudara-saudari kami. Tuhan Yesus, hari ini Engkau memberkati saudara-saudari kami. Diberkati kiranya Engkau pasti sanggup melakukan perkara besar. Bahkan Engkau sanggup melakukan, dan juga segala Saul tidak lagi di dalam hidup kami. Segala musuh pergi melarikan diri dari hidup kami, bahkan meninggalkan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berterima kasih. Amin. Puji Tuhan, kita renungan pagi sampai di sini.